فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran, amma ba'du. Kita lanjutkan pelajaran kita Al-Mawqidah fi Ilmi Mustalahil Hadits karya Imam Adz-Dzahabi rahmatullahi alaih. Kita masuk pada pembahasan berikutnya, jenis yang ketujuh. Setelah mursal qala al-mu'dal, hadits mu'dal. Dan mu'dal isim maf'ul dari a'dala, bermakna aya'u atau a'jazah, bermakna a'ya, mu'dal, adala, yang membuatnya kesulitan dan kelelahan. Sehingga muhaddits tidak sanggup mengetahui siapakah yang jatuh dari perawi tersebut, perawi dari hadis yang mu'dal. Kenapa? Karena yang jatuh itu dua atau lebih, bahkan alat tawali, bahkan secara beruntun, dua perawi atau lebih secara beruntun. Bagaimana bisa diketahui siapa perawi-perawi tersebut? Sementara seseorang bisa memprediksi siapa perawi yang jatuh itu, yang tidak disebutkan itu dilihat dari orangnya, yaitu muridnya, siapa guru-gurunya. Kalau sampai 2 atau 3 yang jatuh, ya tambah susah. Yang menjatuhkan siapa, guru-gurunya siapa, kemudian siapa lagi gurunya dari yang jatuh, setelah itu gurunya lagi, atau kebalikannya siapa muridnya. Ini akan lebih mempersulit orang yang meneliti sanad tersebut. Maka dikatakan hadis mu'dal, hadis yang susah diketahui siapa yang jatuh dari perawi yang tidak disebutkan. Qala huwa ma saqata min isnadihi ithnani fasa'idan. Dia adalah yang jatuh dari sanadnya 2 orang atau lebih, 2 orang ke atas. Hanya saja Adz-Dzahabi rahimahullahu taala tidak memberikan qaid, ikatan di mana letak sukut, di mana letak jatuhnya perawi tersebut. Adapun apabila sukut itu fil awal, pada awal sanad, dinamakan muallaq, dinamakan hadis muallaq. Tapi apabila pada pertengahan sanad, maka dikatakan mu'dal dan juga dikatakan mudallas. Hadis mudallas, yaitu dengan syaratnya. Dan perbedaan antara mu'dal dengan mudallas, hadis mudallas adalah hadis mudallas perawi yang jatuh antara dia dengan gurunya itu sami'a minhu fil jumlah, yaitu dia secara umum mendengar dari guru yang setelahnya, antara dia dengan guru yang dia melakukan tadlis terhadapnya. Berbeda dengan mu'dal, maka dia tidak mendengar sama sekali dari orang yang di atasnya, orang yang dia riwayatkan dan sebutkan namanya setelahnya. Nah, ini perbedaannya. Adapun apabila yang sukut, yang jatuh itu pada akhir sanad, maka dikatakan mu'dal dan juga bisa dikatakan mursal. Bisa bermakna hadisnya mu'dal dan bisa bermakna hadisnya mursal. Nah, bisa mu'dal, bisa mursal. Dan beliau juga terluputkan qaid, ikatan alat tawali secara beruntun. Kalau tidak, maka masuk juga dalam munqati, karena munqati walaupun tidak jatuh, nah, secara beruntun, tapi bisa juga 2 atau lebih tapi tidak beruntun. Inilah perbedaan antara munqati dengan mu'dal. Adapun munqati tidak beruntun perawi yang jatuh antara 2 perawi, tapi bisa 2
atau lebih. Yang pertama di awal sanad, yang kedua mungkin di pertengahan sanad, yang ketiga mungkin di akhir sanad tanpa tawali, tanpa beruntun. Demikian mudallas, kadang juga lebih dari 2 ke atas, tapi dengan syaratnya. Maka ta'rif, definisi yang paling bagus tentang hadis mu'dal adalah huwa ma saqata min wasfi isnadihi ithnani fa akthar ala tawali li'adam istima'i wal liqa' aw min akhirih idza adafahu tabi'ut tabi'i faman dunahu. Dia adalah definisi yang paling bagus tentang hadis mu'dal adalah yang jatuh dari pertengahan sanadnya, karena kalau yang awal mu'allaq, 2 atau lebih secara beruntun tanpa, yaitu karena dia tidak mendengar dari orang yang datang setelahnya, yang jatuh perantara dia dengan guru yang dia riwayatkan darinya, sementara dia tidak pernah berjumpa dan mendengar dari guru tersebut. Karena kapan dia pernah mendengar atau pernah ketemu dan meriwayatkan darinya, maka dikatakan mudallas, hadis mudallas. Tapi karena tidak pernah ketemu, maka dikatakan mu'dal apabila yang jatuh 2 atau lebih di tengah sanad. Atau yang sukut itu di akhir sanad, apabila yang menyandarkan itu adalah, yaitu yang meriwayatkan langsung dari yang ke atas itu adalah tabi'ut tabi'i faman dunahu, tabi'ut tabi'i atau ke bawah, atau selain dari tabi'ut tabi'i, maka dikatakan mu'dal karena yang jatuh itu 2 atau lebih, 2 atau lebih. Misalnya tabi'ut tabi'i langsung mengatakan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan jatuh minimal itu tabi'i dan sahabat. Ini 2. Atau bisa lebih karena berapa banyak tabi'ut tabi'i meriwayatkan dari tabi'ut tabi'i, kemudian dari tabi'i atau sigor tabi'i dan seterusnya ke atas. Bisa lebih. Misalnya. Tapi kapan yang meriwayatkan itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah tabi'i, terutama kibarut tabi'i, maka dikatakan mursal. Tapi apabila yang melakukan tabi'ut tabi'i ke bawah, maka dikatakan mu'dal. Dihukumi dengan hadis mu'dal. Maka inilah hadis mu'dal. Wa kadzalika al-munqati. Demikian juga al-munqati. Kita berpindah kepada jenis hadis yang ke-8 dalam susunan kitab ini adalah setelah hadis mu'dal, hadis munqati. Dan pada iskal, apakah munqati seperti mu'dal pada seluruh kondisinya? Jawabannya tidak benar. Tidak demikian. Telah lalu penyebutan bahwa saya ada di sana perbedaan antara munqati dengan mu'dal. Munqati tanpa tawali, walaupun bisa 2 atau lebih yang jatuh, dan munqati terkadang cuma satu yang jatuh dikatakan munqati. Adapun mu'dal mesti 2 ke atas, alat tawali secara beruntun. Perbedaan yang lain bahwasanya munqati mesti layak dijadikan syawahid dan mutaba'at apabila yang terputus itu, yang jatuh itu adalah pada zaman tabi'in. Adapun mu'dal maka tidak layak menjadi syawahid dan mutaba'at. Hanya saja kadang-kadang sebagian mereka ahlul hadis mengitlakkan munqati atas seluruh jenis-jenis yang tidak bersambung. Mau mu'allaq, mau mu'dal, mau munqati, mau mursal, mau mudallas, dia katakan munqati. Namun apakah sama munqati dan mu'dal? Jawabannya tidak. Ada perbedaan di sana. Dan telah lalu penyebutan perbedaannya.
Di antaranya bahwasanya mu'dhal yang jatuh dua lebih, kalau munqati kadang satu. Yang di antaranya lagi kalau mu'dhal mesti tawali beruntun, kalau munqati tidak beruntun. Di antaranya lagi munqati terkadang pada posisi atau kondisi yang menjatuhkan itu tabi'ut tabi'in, maka masih bisa dijadikan syahid dan mutaba'at. Adapun mu'dhal tidak bisa. Qala fa hadha an-naw'u qalla man ihtajja bihi. Maka jenis ini jarang yang berargumentasi dengannya, berhujjah dengannya. Yang pertama munqati, isim fa'il dari qata'a, dari inqata'a. Maka dia adalah sesuatu yang terputus, maqtu'un min ghairihi, terputus dari selainnya. Dan Az-Zahabi rahimahullahu taala di sini tidak menyebutkan definisinya. Beliau hanya memberikan contoh. Dan ini yaitu kurang dalam ikhlal dalam pemberian pembahasan. Karena di sini adalah dalam pan ini, cabang ilmu ini tujuannya adalah mengenalkan ta'rif, maka sangat dibutuhkan definisi. Maka jenis ini jarang yang berargumentasi dengannya, apabila dia bersendiri. Adapun dalam bab syawahid dan mutaba'at, maka di sana ada perincian. Apabila inqita itu pada tempat tabi'in atau atba'ut tabi'in, maka bisa dijadikan syawahid dan mutaba'at. Dan ini mazhab Nasa'i dan selainnya. Adapun selain dari tingkatan ini, dari tabi'in dan tabi'ut tabi'in, selain dari generasi emas, maka tidak dijadikan syahid dan mutaba'at. Karena zaman tabi'in dan tabi'ut tabi'in, kebaikan pada zaman mereka itu lebih banyak dibanding zaman selainnya. Wa ajwadu dzalika ma qala fihi Malikun balagani anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kada wa kada. Dan yang paling bagus dari hal itu, apa yang berkata tentangnya Malik telah sampai kepadaku. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan demikian dan demikian. Ucapan Malik balagani menunjukkan ada yang menyampaikan beliau. Maka di situ ada perawi yang mubham, tidak sebutkan. Dan menunjukkan ada yang muballigh, sehingga tidak layak diletakkan pada munqati. Dan ini adalah suratul mu'dhal, bentuk mu'dhal. Ada muballigh. Kalau dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berarti ada tabi'ut tabi'in dari sahabat. Jadi dua yang terputus di sini, yang tidak disebutkan. Maka ini bentuknya mu'dhal. Tidak dikatakan munqati karena yang terputus dua, yang jatuh dua, bukan cuma satu. Fa inna Malikan mutatsabbit, karena Malik itu mutatsabbit. Perhatian dengan siapa yang beliau riwayatkan darinya, yaitu beliau tidak meriwayatkan kecuali dari thiqat terhadap guru-guru beliau yang beliau anggap thiqat, kecuali dari Abdul Karim bin Abdul Mukharij, yaitu matruk. Dan di sana ada selainnya dari du'afa yang beliau anggap thiqat, mungkin ternyata ia adalah dhaif. Fala'alla balagatihi aqwa min marasil mithli Humaid wa Qatadah. Barangkali balagat beliau lebih kuat daripada mursalnya semisal Humaid, Tawil dan Qatadah. Mursalnya Qatadah.
Karena keduanya tidak diketahui tahari dan teliti dan selektif seperti Imam Malik dalam siapa yang mereka riwayatkan darinya dibanding Imam Malik. Adapun definisi munqati yang paling bagus adalah huwa ma saqata fi wasti isnadihi rawin fa akthar ala ghairi tawalin li adamil liqa'i was sima'. Dia adalah yang jatuh di pertengahan sanadnya atau lebih tanpa beruntun. Ini perbedaan antara dia dengan mu'dhal. Adapun mu'dhal lebih alat tawali secara beruntun. Adapun ini tanpa beruntun. Karena dia tidak berjumpa dan tidak pula mendengar, bukan mudallas, untuk mengeluarkan mudallas. Kalau dia pernah berjumpa dan mendengar darinya maka dikatakan tadlis. Jadi ucapan beliau atau dalam definisi ini ma saqata min wastu isnadi mengeluarkan muallaq karena dia fi awalil isnad. Rawin fa aktsar, satu perawi atau lebih min ghairi tawalin. Ala ghairi tawalin ini mengeluarkan mu'dhal. Li ada min liqa was sima ini mengeluarkan mudallas. Dengan syaratnya. Dan ucapannya wastus isnadihi pertengahan sanad ini mengeluarkan mursal. Nah, jadi ini makna hadis munqati yang jatuh di tengah sanad satu atau lebih tanpa beruntun. Itu mesti ada pemisah, tidak boleh beruntun. Kalau kapan beruntun maka dikatakan mu'dhal. Dia ada misma' wal liqa, karena kapan dia masih mendengar dan berjumpa dengan perawi yang di atasnya berarti dikatakan mudallas, hadis mudallas. Oke. Jadi ini dua jenis hadis yang kita ambil pada kesempatan ini, yaitu mu'dhal dan munqati. Oke, insyaallah kita akan ambil pada kesempatan berikutnya jenis yang lain. Kita cukupkan sampai sini. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.